Assalamualaikum. Muhammad SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya." Kemudian Allah menurunkan surah ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Intinya kan pada surah Al-Kafirun ini, kaum Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar. Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka dan mereka menyembah Allah. Tapi kan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian turun ayat ini. Nah, apa hubungannya dengan toleransi beragama? Pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini. Jadi dalam hal keyakinan itu tidak boleh ada permainan. Tidak ada toleransi dalam hal keyakinan. Karena misalnya kita harus menghormati orang terus yang berbeda agamanya, lantas kita mengikuti kepercayaan mereka. Tidak bisa, karena dalam hal akidah kita memang harus benar-benar meyakini apa akidah yang kita yakini. Jangan sampai karena kita menghormati orang lain, kita mengikuti akidah mereka. Kemudian ada lagi surah Yunus ayat 40 dan 41. Mari kita baca. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ini juga
Al-Kahfi berkaitan dengan surah Al-Kafirun tadi. Intinya Allah menegaskan bahwa umat di zaman Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengambil manfaat dari risalah yang dibawa, dan sebagian mereka lagi tidak beriman dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kan pada ayat berikutnya juga dijelaskan, bagiku pekerjaanku ya, dan bagimu pekerjaanmu. Dan kemudian aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, dan kamu pun juga berlepas diri dari apa yang aku kerjakan. Artinya ya itu tadi, kita jalan masing-masing saja, dan mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan masing-masing. Kemudian yang ketiga ada surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Nah, ayat ini menegaskan kepada semua manusia, termasuk kaum musyrikin yang angkuh, bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu kan berasal dari Allah. Nah, artinya kan manusia ini diberi akal dan pikiran untuk menyaring tentang berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disampaikan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi ya kalau misalnya mereka mau beriman ya sudah terserah, biar mereka beriman. Hendaklah mereka beriman. Tapi jika mereka tidak mau beriman atau mereka ingkar atau kafir, ya biar saja mereka kafir. Karena kan Allah sudah menyediakan balasannya bagi orang-orang yang tidak mau beriman, yaitu adalah neraka jahanam. Yang keempat ada lagi surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa walaupun kaum mukminin itu berbeda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, adat kebiasaan, dan strata sosialnya, namun mereka satu dalam persaudaraan Islam. Karena persaudaraan merupakan kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik. Kemudian asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Quran surah Al-Hujurat ayat 11 adalah adanya seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu sering dipanggil dengan panggilan yang tidak ia senangi, sehingga ayat tersebut turun ya. Wala tanabazu bil alqab itu artinya janganlah kamu memanggil orang dengan panggilan atau gelar yang tidak menyenangkan bagi dia. Itu larangan ya. Makanya ada larangan untuk tidak mengolok-olok seseorang dengan panggilan yang tidak dia senangi, karena itu kan tidak bagus ya.
Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 12, Allah juga melarang orang-orang beriman untuk berprasangka, karena kan prasangka itu adalah dosa yang harus dijauhi. Kemudian Allah juga melarang kita untuk mencari-cari kesalahan atau menggunjing atau menggibah orang lain, karena kan diibaratkan kalau misalnya kita menggibah itu ya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu beragam, dan itu tujuannya bukan untuk memecah belah, tapi untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahmi, dan untuk saling mengetahui. Sehingga hal yang penting yang harus dicatat adalah manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, mereka harus sama-sama menghargai satu sama lain, sehingga tidak terjadi perselisihan, tidak ada yang membenci, tidak ada yang saling merendahkan, tidak ada yang saling meremehkan. Nah, kemudian selain ayat-ayat Al-Quran tadi, ada juga dari hadis riwayat Ahmad, ya. Haddatsana Utsman bin Muhammad wa sami'tuhu ana min Utsman bin Muhammad haddatsana Jarir an Laits an Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair an Ikrimah an Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuwaqqiril kabir wa yarhamis shaghir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Artinya dari Ibnu Abbas, dan dia merafakkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajib menyayangi antar sesama kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menerangkan adab atau sopan santun dalam Islam. Ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, masing-masing memiliki hak yang pantas. Terhadap yang lebih tua hendaklah kita hormat. Tidak peduli apapun agamanya, ketika orang itu adalah lebih tua maka kita harus menghormati. Nah, sedangkan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Kita juga disuruh untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang toleransi beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.